Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel saya Muafiq Aziz. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Keramik Tanah Liat. Cerita ini sekitar 10 tahun yang lalu sering banget diceritakan. Tapi pada saat ini cerita ini sudah tidak banyak lagi diceritakan, bahkan mungkin hampir tidak ada. Saya tidak lagi mendengar tentang orang menceritakan tentang kisah ini. Seperti apa? Judulnya Keramik Tanah Liat. Pada hari itu, di sebuah jalanan pasar, ada sebuah toko vas keramik. Toko itu terlihat ramai, banyak pengunjung dan banyak pembeli. Orang yang datang ke sana itu pada suka sama keramik-keramik yang ada di toko itu gitu. Ada yang harganya murah, ada yang harganya mahal, ada yang harganya sangat mahal. Terus seharian toko itu berjalan dengan begitu ramai. Pembeli datang silih berganti hingga sampai waktunya toko itu tutup. Di sore hari toko itu tutup, dan di depan toko itu terdapat setumpuk tanah liat. Setumpuk tanah liat itu berkata, "Kenapa aku ditakdirkan menjadi tanah liat? Kenapa aku tidak ditakdirkan menjadi keramik? Sehingga diriku menjadi bernilai, sehingga diriku menjadi begitu disukai oleh orang-orang. Kenapa aku menjadi tanah liat? Kenapa aku hanya bisa diinjak-injak? Kenapa aku begitu tidak berguna?" Tanah liat itu terus bergumam sambil mengeluh. Sampai ketika penjaga toko ingin menutup tokonya, dia mendengar keluhan si tanah liat. Lalu tanpa banyak basa-basi, si penjaga toko itu langsung mengambil cangkul untuk membawa tanah liat itu. Si tanah liat berkata pada penjaga toko, "Hei, mau kau bawa kemana aku? Aku pengen di sini aja. Saya suka melihat keramik-keramik yang ada di tokomu." Begitu kata tanah liat. Tapi si penjaga toko tetap ingin membawa si tanah liat. Dia mengambil cangkul dan mengambil wadah. Dia mencangkul tanah liat itu dan meletakkan di wadah tersebut. Lalu dibawalah si tanah liat ini pulang. Keesokan harinya, ketika pagi hari, si penjaga toko dia mengambil tanah liat itu dan mulai menyirami tanah liat. Lalu si tanah liat berteriak, "Hei, kamu mau apain aku? Nanti aku jadi berlumpur kalau kau sirami air." Si penjaga toko tetap diam. Dia tetap terus menyirami tanah liat itu dengan air, sambil memisahkan kerikil-kerikil yang ada pada tanah liat itu, sehingga tanah liat yang dia bawa hanya tersisa benar-benar tanah liat tanpa campuran kerikil dan kotoran-kotoran lainnya. Selanjutnya si penjaga toko
dia membanting tanah liat itu, menempa tanah liat itu. Dia terus membentuk sesuatu dari tanah liat itu. Lantas dia mengikir tanah liat itu sampai dia menyerupai suatu bentuk. Setelah didiamkan, tanah liat itu terus mengeluh. Kamu apakan aku? Kenapa kamu gores aku? Kenapa kamu timpa aku? Kenapa kamu terus melukai aku? Kenapa kamu terus menyakiti aku? Si penjaga toko tetap diam. Dia mendiamkan tanah liat itu hingga sedikit mengering. Setelah tanah liat itu mengering, si penjaga toko datang lagi dan dia memasukkannya ke dalam perapian, membakar tanah liat itu. Si penjaga toko, "Hei, kamu mau apakan aku? Kamu mau membunuhku? Kamu mau menghancurkanku?" Kata si tanah liat. Tapi si penjaga toko tetap cuek aja. Dia terus membakar tanah liat itu di perapian hingga panasnya itu mencapai 900 derajat. Setelah dibakar, tanah liat itu terus berteriak. Dia tidak betah, dia menangis. Dia bilang, "Aku pengen keluar, aku pengen kembali duduk di depan toko aja. Aku nggak mau dibakar seperti ini, aku sakit, aku panas," kayak gitu. "Kamu mau apakan aku?" Terus dia mengeluh seperti itu. Sepanjang proses dia mengeluh seperti itu. Lantas setelah panas, dimatikanlah tungku perapian itu, lalu didiamkan di dalam tungku perapian selama 2 hari. Karena tanah liat ini dibakar dengan sangat panas, dia didiamkan di dalam perapian, tapi dengan api yang sudah mati selama 2 hari. Ketika 2 hari tiba, tanah liat itu dikeluarkan. Dengan penuh caci maki, tanah liat itu memaki kepada si pemilik toko. "Kamu gila ya? Kamu mau menghancurkanku?" "Tidak," kata si penjaga toko. Dia menjawab singkat, "Aku tidak gila. Aku hanya ingin kamu berubah agar kamu tidak lagi mengeluh." Terus si penjaga toko melanjutkan kerjaannya. Dia mengikir tanah liat itu, membentuk sesuatu pada tanah liat itu. Dia mengikir. Setelah mengikir, terus dia lanjut mengamplas tanah liat itu. Si tanah liat terus berteriak. Dia tidak mau dilukai, dia tidak mau disakiti. Dia pengen kembali duduk di depan toko dan melihat keramik-keramik cantik yang ada di dalam toko. Dia merasa menikmati kok melihat keramik-keramik cantik. Dia merasa menikmati keindahan yang ada di dalam toko. Tapi si penjaga toko tidak mendengarkannya. Dia terus mengamplas, menjadikan tanah liat itu kulitnya menjadi halus, semakin halus, dan membakar kembali. Jadi untuk kedua kalinya si tanah liat ini dibakar lagi dengan suhu panas yang jauh lebih panas. Jika sebelumnya dibakar dengan 900 derajat lalu didiamkan selama 2 hari, yang kali ini dibakar lagi dengan suhu 1200 derajat lalu didiamkan selama 3 hari.
Setelah 3 hari kemudian, si penjaga toko datang ke tungku perapian. Dia mengambil tanah liat yang sudah dingin, dia mengeluarkannya, lalu dia berkata kepada tanah liat, "Sekarang apa maumu? Aku akan nurutin mau kamu. Aku pengen kembali ke depan tokomu. Aku pengen duduk di sana." Tanah liat kembali berbicara seperti itu. "Aku tidak mau disakiti di sini. Aku pengen kembali ke sana." Lalu si penjaga toko bilang, "Kamu memang akan kembali ke tokoku, tapi bukan di depan. Tapi kamu akan berada di dalam tokoku." Lalu si penjaga toko itu mengambil cermin dan diletakkan di depan si tanah liat. Si tanah liat itu sudah berubah menjadi sebuah vas keramik cantik yang sangat bernilai, yang sangat indah, dan banyak diinginkan oleh orang-orang untuk menghiasi rumah-rumah mereka. Si tanah liat yang sekarang sudah berubah menjadi vas keramik yang cantik menjadi kaget. Bagaimana mungkin? Aku adalah sebuah tanah liat. Bagaimana mungkin aku menjadi sebuah keramik? Lalu si penjaga toko itu bilang, "Itu semua terjadi, itu semua menjadi mungkin karena aku tidak mendengarkanmu, karena aku tidak mendengarkan keluhanmu ketika kamu ditempa, kamu dibakar, kamu aku ukir, kamu aku bakar lagi, sampai kamu seperti sekarang ini. Itu semua karena aku tidak mendengarkan keluhanmu." Lalu si vas keramik ini sangat terharu dan berterima kasih kepada penjaga toko, dan si penjaga toko membawa vas keramik itu ke dalam tokonya. Seperti itu ceritanya. Itu mungkin cerita tentang vas keramik, pembuatan vas keramik yang akan serat makna. Dulu cerita ini sering diceritakan sama orang-orang yang lebih tua dari saya kepada saya. Saya sering mendengarkan cerita-cerita ini untuk memotivasi saya ketika kakak-kakak saya, kakak angkatan saya ingin memotivasi saya. Dia sering menceritakan kisah ini. Cerita ini sering berseliweran dulu. Makna dari cerita ini adalah meskipun kamu sekarang seperti tanah liat, mungkin tidak berguna, mungkin banyak mengeluh, bukan berarti kamu tidak bisa menjadi seperti vas keramik. Ketahuilah bahwa vas keramik yang indah itu adalah juga berasal dari tanah liat seperti kamu. Orang-orang yang sukses sekarang itu juga berasal dari orang-orang biasa pada umumnya. Mereka terlahir dengan sama seperti kita. Secara umum kita dengan mereka itu sama. Yang membedakan adalah prosesnya. Seberapa keras kita berproses, seberapa keras kita ditempa, seberapa keras kita dibakar. Itu yang akan menjadi penentu nanti kita akan menjadi seperti apa, seberapa bernilai diri kita. Itu yang akan menentukan nilai diri kita.
Jadi hikmahnya itu seperti itu. Meskipun kalian terlahir dari keluarga yang sederhana, tidak usah berkecil hati. Orang yang lahir dengan sendok perak di mulutnya, dia juga tidak akan merubah apapun jika dia tidak berproses, jika dia tidak ditempa. Jika dia tumbuh hanya dengan bermalas-malasan, dia tidak akan merubah apapun kecuali pada keterpurukan. Jadi yang membuat seseorang itu terus bangkit, yang membuat seseorang itu menjadi sukses, menjadi berhasil, menjadi bernilai di mata orang lain, itu karena dia melewati tempaan-tempaan, melewati berbagai ujian. Ujian setiap orang itu beda-beda. Mungkin bagi orang miskin, bagi orang yang secara ekonomi tidak mampu, ujian terberatnya adalah keuangan gitu. Lalu melihat, wah enak banget jadi orang kaya. Mereka tidak harus pusing-pusing mikirin uang. Iya, orang kaya memang mungkin tidak mikirin uang, tapi kita tidak pernah tahu masalah apa yang sebenarnya dia hadapi. Mungkin perusahaannya mengalami krisis, mungkin keluarganya ada yang sakit, mungkin dia punya anak yang susah dikontrol. Mungkin kita tidak pernah tahu masalah seseorang, tapi yang pasti selama seseorang itu hidup, maka selama itu pula kita berada dalam masalah. Kita akan tetap selalu menghadapi masalah-masalah baru. Masalah ini selesai, nanti akan datang masalah baru. Masalah akan benar-benar selesai kalau kita sudah meninggal. Kalau mau masalah selesai, ya silahkan, monggo. Kalau mau duluan menghadap Tuhan. Tapi jika kalian berpikir untuk melakukan bunuh diri, ketahuilah bahwa bunuh diri itu tidak menyelesaikan masalah. Ketahuilah bahwa setelah kematian masih ada kehidupan kembali. Di situ kamu akan mempertanggungjawabkan bagaimana kamu akan menjawab pertanyaan Tuhan ketika suatu saat kamu dibangkitkan kembali. Kau gunakan untuk apa usia yang telah kuberikan kepadamu? Sementara kita menyia-nyiakan usia kita, kita tidak mau berjuang, kita hanya bermalas-malasan, bahkan kita berpikir untuk mengakhiri usia yang telah diberikan. Kita berputus asa atas ujian-ujian yang Tuhan berikan. Bagaimana kita akan menjawab semua itu jika kita bersikap seperti itu? Jadi saya harap teman-teman mulai sekarang kita mulai berubah perlahan-lahan. Mungkin kita tidak bisa langsung 100% berubah seperti ini, tidak bisa. Mungkin tidak bisa seperti itu. Tapi kita perlahan-lahan terus berproses memperbaiki diri, terus berproses istiqomah dalam kebaikan. Kalau dari cerita tadi, proses pembakaran tanah liat yang pertama itu, kalau diibaratkan adalah itu proses membentuk kebaikan pada diri kita. Kita dipaksa untuk melakukan kebaikan, kita ditempatkan tempat yang penuh kebaikan, kita dilatih dengan hal-hal baik, kemampuan kita skill kita diasah, kemampuan kita itu ditingkatkan. Lalu
proses pembakaran yang kedua adalah kelanjutan dari proses pembakaran yang pertama, yaitu proses istiqomah dari kebaikan-kebaikan yang telah kita bentuk di pembakaran pertama. Setelah kita menjadi istiqomah, menjadi pribadi yang baik, kita sudah memiliki skill yang mumpuni, maka kita akan menjadi seseorang yang bernilai. Orang akan menghargai kita sesuai dengan nilai kita. Nah, pertanyaannya sekarang, seberapa bernilaikah kita sekarang? Apakah kita masih seperti tanah liat? Ataukah kita sekarang adalah tanah liat yang sedang ditempa? Atau kita adalah tanah liat yang sedang diukir lalu dibakar di tahap pertama? Mungkinkah kita akan menjadi tanah liat yang sudah menjadi vas keramik yang indah, yang bernilai sangat mahal? Mungkin hanya itu cerita kali ini. Kita sama-sama berusaha, berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik, agar kita tidak sedikit-sedikit mengeluh, dikit-dikit pengen healing. Mental kita harus kuat. Kita harus kuat untuk ditempa oleh keadaan. Apapun keadaannya, kita harus kuat. Nanti terbentur, lalu terbentuk. Oke, cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.